Bab 2331. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pil bis Emperor tingkat tinggi diperoleh Lu Chen dari cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh salah satu kaisar ketika dia memasuki tempat peristirahatan kaisar kuno untuk pertama kalinya. Pada saat itu, ketika Lu Chen melihat bis Emperor pil tingkat tinggi ini, dia sangat bersemangat, sangat bersemangat. Kaisar binatang laut tidak akan keluar, tidak ada kaisar binatang di dunia. Belum lagi bis Emperor Pils tingkat tinggi, bahkan bis Emperor Pils tingkat rendah, Anda tidak dapat melihat satupun. Bis Emperor Pelet tingkat tinggi muncul terlalu tepat waktu, hanya untuk digunakan Lu Chen dalam keadaan darurat. Tidak ada kaisar binatang buas di dunia fana, yang ada hanya kaisar binatang buas. Di antara dunia fana, pil binatang tingkat tertinggi adalah pil kaisar binatang tingkat tinggi. Pil kaisar binatang tingkat tinggi adalah bahan inti untuk melemparkan senjata kaisar. Pelet bis Emperor tingkat tinggi ini luar biasa. Jarang ada di dunia dan sangat berharga. Aku menggunakannya untuk membuat kuali kekaisaran, dan aku bisa melawan 3 kaisar. Fei Long sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, tangannya yang gemuk tidak bisa menahan gemetar, dan dia meminum pil kaisar binatang tingkat tinggi dengan hati-hati. Jika aku memiliki pedang kaisar, aku benar-benar dapat mengabaikan semua pertahanan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh 3 kaisar. Sangguan Jin menatap bis Emperor Pelet tingkat tinggi, dengan cahaya terik di matanya. Lebih baik melemparkan palu kaisar untuk nenekku. Nyonya tua bisa menghancurkan semua pertahanan, dan itu tidak lebih buruk dari perbaikan pedang. Ruhua mengupil dan berkata dengan nada menghina. Saya ingin busur kaisar, saya bisa menembak kaisar kedua manapun, bahkan mengancam kaisar ketiga. Lingyan menatap bis Emperor Pil tingkat tinggi, matanya hampir terbakar. Saudaraku, hanya ada satu pil kaisar binatang tingkat tinggi, jadi aku tidak akan memberikannya kepadamu kali ini. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kaisar memindahkannya, dan malapetaka menimpa, saya membutuhkan pedang kaisar. Kakak senior, keterampilan tempurmu yang menebas langit sangat mesum, hanya menggunakan satu pedang kekaisaran sudah cukup untuk membunuh 3 kaisar, apalagi yang perlu kamu lakukan dengan pedang kekaisaran. Fat Dragon meringkuk bibirnya, dan berkata, hanya ada satu bis Emperor Pelet bermutu tinggi, yang secara alami digunakan pada Emperor Cauldron. Di saat krisis, saya juga dapat menggunakan Emperor Cauldron untuk melindungi Anda. Jika Anda menggunakannya itu untuk melemparkan pedang kaisar, sungguh membuang-buang sumber daya, bukan? Senjata kaisar, apakah itu tak terkalahkan? Lu Chen tidak menjawab Fei Long di bawah, tetapi bertanya balik. Itu benar, senjata kaisar adalah senjata tertinggi di dunia fana. Di bawah senjata kaisar, senjata itu tidak dapat dihentikan. Fei Long berkata lagi, tetapi bahan untuk membuat perkakas kaisar terlalu langka dan sulit didapat. Belum lagi pil kaisar binatang tingkat tinggi, perak peri dalam jumlah besar saja sudah cukup untuk membuat bingung pembuat perkakas terbaik dunia. Di bawah senjata kaisar, itu sangat menarik. Saya suka kalimat ini. Lu Chen tersenyum, dan menjelaskan lagi, pedangku tidak cukup kuat, jadi aku membutuhkan pedang kaisar yang tidak bisa dihancurkan untuk menembus semua pertahanan kaisar terkuat. Semua saudara, jangan lewatkan bis Emperor Pelet tingkat tinggi ini. Mendengar hal tersebut, Sangguan Jin akhirnya mengerti, dan langsung berkata kepada semua orang. Lu Chen selama ini kurang memperhatikan senjata, dan seringkali mengutamakan membiarkan saudara-saudaranya menggunakan senjata terbaik, namun kali ini ia menolak menyerah karena alasannya terlalu penting. Oleh karena itu, tidak hanya Sangguan yang akan segera melepaskan gagasan tentang pedang kaisar, tetapi saudara-saudara lainnya juga menyerah satu demi satu. Senjata kekaisaran dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lu Chen. Lu Chen memikul tanggung jawab yang berat untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kekuatan tempur Lu Chen sudah sebanding dengan Yi Huang. Untuk melawan kesulitan, Lu Chen adalah kekuatan utama di antara kekuatan utama. Dengan pedang kaisar di tangannya, dia bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya. Semuanya tahan nafasmu dan ikuti aku. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin kerumunan meninggalkan arena, memasuki pedalaman ladang syurokabut darah, dan langsung menuju tempat peristirahatan. Namun, sekitar 10.000 mil jauhnya dari tempat peristirahatan, Lu Chen meminta Fei Long memimpin pasukan mencari tempat persembunyian.
Kemudian, Lu Chen memerintahkan Yuli untuk merencanakan strategi melawan ribuan kaisar binatang laut. Ribuan raja binatang laut akan datang, artinya malapetaka akan datang, dan pasukan fanatik adalah kekuatan utama melawan malapetaka. Setelah menangani urusan legiun, Lu Chen diam-diam kembali ke tempat peristirahatan. Namun setelah sampai di area luar tempat peristirahatan, saya menemukan bahwa energi spiritual di sini jauh lebih tipis, dan semakin jauh Anda masuk ke dalam, energi spiritual tersebut menjadi semakin tipis, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi spiritual di dalamnya, daerah. Mungkinkah ketika Kaisar Agung lahir, dia perlu menarik energi spiritual? Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia pergi ke bawah tanah, berjalan melewati bumi, dan ingin memasuki takdir Kaisar dan bertemu Linghua. Tak disangka, saat ia kabur ke pinggir area tengah, terjadi kecelakaan. Lu Chen menemui semacam rintangan dan tidak dapat melarikan diri. Ini bukanlah kekuatan terlarang, tapi kekuatan khusus lainnya yang menyebar dari area pusat ke tanah, menyebar dan memblokir segalanya. Kekuatan khusus ini sangat aneh, dengan energi keberuntungan yang menakutkan, dengan kuat membuat Lu Chen keluar dari zona pusat. Kekuatan keberuntungan Kaisar. Kaisar Agung Yun akan segera lahir, pada saat kritis pembentukan akhir, lepaskan energi untuk melindungi diri Anda dan mencegah pelecehan. Untungnya, Linghua ada di dalam. Jika tidak, Kaisar akan mengirimkannya, dan puluhan ribu buah keberuntungan tidak akan segera dipanen. Meskipun Lu Chen tidak berdaya, diam-diam dia tetap senang. Buah Juyun yang dipersembahkan kepada Kaisar Yun sangat penting bagi Legiun Fanatik, dan ini terkait dengan masa depan prajurit 5.000 Legiun. Jika Anda tidak dapat memanen lebih dari 5.000 buah keberuntungan tepat waktu, dan buah tersebut dihancurkan atau dirampok oleh orang lain, Anda akan mendapat masalah. Jika dia selamat dari bencana, dia akan mengirim Legiun Zelot ke alam abadi di masa depan, dan jumlahnya tidak kurang dari 5.000 orang. Oleh karena itu, pengumpulan buah-buahan kali ini merupakan langkah yang krusial, dan tidak boleh ada kesalahan di tengah-tengahnya. Untungnya, sebelum pergi, dia telah memberitahu Linghua bahwa ketika Kaisar memindahkannya, dia harus segera memanen buah Juyun. Linghua pasti akan melaksanakan perintahnya. Hei, nafas ini. Tiba-tiba, Lu Chen menemukan bahwa ada gas mengerikan dalam kekuatan keberuntungan Kaisar Agung. Gas ini lebih maju daripada energi abadi, bahkan makhluk abadi tidak dapat menyerapnya, tetapi Lu Chen bisa. Karena ini adalah primal chaos ki yang sangat dikenal Lu Chen dan paling cocok untuk berlatih seni 9 naga kembali ke satu. Selain itu, konsentrasi gas kacau ini jauh lebih tinggi dan lebih murni daripada di benua ular naga. Lu Chen tidak tahu dari mana energi kekacauan ini berasal, mungkin itu dilepaskan oleh takdir Kaisar Agung, atau mungkin dihasilkan oleh takdir Kaisar Agung, atau mungkin penglihatan surga yang keluar dari takdir Kaisar Agung. Takdir, tidak peduli dari mana energi kekacauan itu berasal, itu tidak masalah sama sekali bagi Lu Chen. Yang penting adalah gas chaos murni dengan konsentrasi tinggi ini sangat jarang, sama sekali tidak boleh dilewatkan. Selama cocok, saya tidak peduli di mana saya berlatih. Lu Chen segera duduk bersila, di bawah tanah, melakukan 9 naga Gui Yi Jue, membangunkan 5 pembuluh darah naga, dan mengekstraksi energi kekacauan. Selama Anda bisa lepas dari tanah, Anda bisa berlatih di dalam tanah. Orang dengan kemampuan khusus ini umumnya adalah roh bumi. Tetapi Lu Chen memiliki rantai rune pelarian dari bumi, yang tidak berbeda dengan tubuh roh bumi, dan juga dapat berkembang jauh di dalam tanah. Namun, tanah bawah tanah hampir tertutup, dan tidak ada aura yang bisa dibicarakan. Tidak ada orang yang sebodoh itu berlatih di tanah. Namun situasi saat ini tidak normal. Ada udara kacau yang merembes ke tanah bawah tanah tempat Lu Chen berada. Saat 5 urat naga bergerak, mereka menjadi 5 hantu kelaparan. Mereka dapat menarik ki spiritual sekuat mereka dapat menarik ki yang kacau. Dalam sekejap mata, energi kekacauan benar-benar terkuras oleh 5 pembuluh darah naga. Ki kacau dengan konsentrasi tinggi memasuki perut 5 pembuluh darah naga, berubah menjadi sejumlah besar energi sejati, yang juga sangat murni, dan terutama memberi nutrisi pada kekuatan langit dan bumi. Jika ada lingkungan dengan konsentrasi gas kacau yang tinggi, jika Anda terus berlatih, mungkin tidak perlu beberapa hari bagi kekuatan Liu He untuk menembus puncak dan melangkah menjadi Raja Super sejati. Lu Chen menghela nafas, sayang sekali hanya ada 1 udara kacau yang langka. Namun, sebelum nafas berakhir, kejutan datang silih berganti.
Semburan chaos ki lainnya dengan konsentrasi tinggi yang sama muncul, dan itu datang dari Kaisar Agung Yun untuk menggantikan chaos ki yang dihisap oleh Lu Chen. Lu Chen sangat gembira, dan tentu saja dia tidak akan bersikap sopan. Kungfu terus beroperasi, dan energi kekacauan yang datang barusan belum mendapatkan pijakan, dan langsung tersedot hingga bersih oleh 5 urat naga. Kemudian, gelombang energi kacau lainnya datang, dan Lu Chen menerimanya lagi. Kemudian, energi kekacauan terus datang dan diserap oleh Lu Chen sambil tersenyum. Dengan cara ini, segera setelah dilewatkan dan diterima, energi kekacauan datang dengan cepat, dan Lu Chen menyerapnya dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, saya tidak tahu apakah itu keberuntungan Kaisar atau jalan surga, sepertinya dia bersaing dengan Lu Chen, dan energi kekacauan yang lewat semakin cepat dan semakin cepat, lebih banyak, satu demi satu, terus-menerus. Pada akhirnya, ada begitu banyak energi kacau sehingga bahkan 5 urat naga tidak dapat menyerapnya, membuat Lu Chen merasa seperti berada di lingkungan dengan konsentrasi energi kacau yang tinggi. Kegembiraan di hati Lu Chen sulit digambarkan dengan kata-kata. Jika dia tidak berkultivasi dengan serius, dia pasti tertawa seperti babi. 9 naga kembali ke satu Jue, lingkungan latihan yang paling cocok adalah lingkungan kekacauan. Pembuluh darah naga sangat cocok untuk menyerap energi chaos, berapa banyak yang Anda miliki, berapa banyak yang Anda serap, semakin tinggi konsentrasinya, semakin baik, dan semakin cepat Anda dapat berlatih. Poin ini adalah kebalikan dari berlatih di lingkungan aura. Dengan lingkungan kultivasi yang begitu baik, Lu Chen secara alami tidak ingin pergi kemanapun, jadi dia hanya tinggal di sini, di dalam tanah dan berkultivasi dengan gila-gilaan, mengumpulkan lebih banyak energi sejati yang murni, dan mencapai alam raja super sejati. Dengan cara ini, pada hari ketiga pelatihan, Primal Chaos Ki dari Emperor's Fortune tiba-tiba meningkat, yang membuat Lu Chen semakin mendapat keuntungan. Namun, ketika energi kekacauan melonjak, keberuntungan Kaisar Agung tiba-tiba meledak, melesat langsung ke langit dari tempat peristirahatan Kaisar kuno, menghancurkan awan di langit, dan menyebar ke seluruh benua Yuanwu. Ledakan keberuntungan yang mengerikan mengejutkan seluruh benua Yuanwu, dan semua monster tua yang telah lama bersembunyi merasakannya. Di kedalaman laut terlarang, di bawah dasar laut, di Gua Haixin, ribuan kaisar binatang bercakar 8 membuka mata mereka yang panas satu demi satu. Di antara mereka, mata gurita muda bahkan lebih cerah, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Binatang muda bercakar okto ini dikelilingi oleh aura ungu dan memiliki mahkota lingkaran cahaya yang mempesona di kepalanya. Auranya sangat menakutkan. Itu adalah Raja Binatang Cakar Okto tingkat tinggi. Di kaki Kaisar Binatang Muda bercakar 8, puluhan Kaisar Binatang bercakar 8 yang mati sudah terbaring. Mereka semua adalah Kaisar Gurita tua, umur mereka hampir habis, dan mereka tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Mereka mengerahkan seluruh sisa panasnya, mengorbankan diri mereka sendiri, dan kehilangan energi terakhir mereka kepada Kaisar Gurita Muda, menjadi generasi Kaisar Gurita tingkat tinggi yang paling kuat. Kaisar memindahkannya, dan sudah waktunya klan Gurita kita pindah. 1000 Raja Binatang Laut kita telah mengintai selama jutaan tahun hanya untuk menunggu hari ini. Jalan surga tidak menyetujui kita sebagai binatang laut, dan tidak memberi kita keberuntungan untuk menjadi kaisar, tetapi kita melawan langit, memperjuangkan keberuntungan Kaisar Agung, dan menunjukkan langit sebagai yang terbaik, Kaisar. 100.000 tahun yang lalu, berbagai ras di benua Yuanwu bertempur hebat, dan Yuan terluka parah. Sejauh ini, hanya ada sedikit kaisar yang tersisa. Sudah waktunya bagi klan binatang bercakar 8 untuk menyerang. Klan binatang bercakar 8 kita telah mengintai selama jutaan tahun dan telah mengumpulkan ribuan kaisar binatang. Kekuatan apa yang dimiliki berbagai ras di benua Yuanwu untuk melawan kita? Keberuntungan Kaisar Agung harus menjadi milik kita. Rebut keberuntungan Kaisar Agung dan bunuh semua ras. Mulai sekarang, bukan hanya laut terlarang yang akan menjadi milik kita, tetapi bahkan seluruh benua Yuanwu akan menjadi milik kita. Ribuan Kaisar Binatang bercakar 8 berhenti berevolusi satu demi satu, dan mengepung Kaisar Binatang Muda bercakar 8 tingkat tinggi satu demi satu, menunggu perintah dari Kaisar Binatang Muda bercakar 8. Keberuntungan Kaisar Agung akhirnya keluar. Kaisar akhirnya keluar. Kaisar ini akhirnya berevolusi menjadi Kaisar Binatang tingkat tinggi, dan juga berevolusi ke kondisi puncak. Di seluruh dunia, siapa yang bisa bersaing untuk menjadi yang teratas? Lu Chen, waktu kematianmu telah tiba.
Kaisar binatang muda bercakar 8 tingkat tinggi meraung dengan marah, dan aura kaisar binatang itu meledak, langsung mengguncang seluruh Gua Haixin. Ketika Gua Haixin runtuh dan tenggelam, Kaisar Gurita muda berpangkat tinggi bergegas keluar dari keruntuhan, diikuti oleh ribuan Kaisar Gurita, langsung ke permukaan laut. Saat berikutnya, pasukan besar Raja Binatang Laut muncul dan mengikuti ribuan Raja Binatang bercakar 8, membidik benua tengah. Saat ini, di puncak pagoda Changyuan, 2 orang dan seekor harimau putih sedang memandangi langit di kejauhan. Seorang pria mengenakan jubah kuning dengan tudung ditarik ke bawah untuk menutupi separuh wajahnya, tetapi mahkota lingkaran cahaya terang di kepalanya berada di luar tudung dan tidak dapat disembunyikan. Aura orang ini sangat menakutkan, dan Kaisar sangat kuat. Dia adalah Kaisar bersayap 3, dan orang lain juga memiliki prestise kekaisaran, dengan mahkota halo yang bersinar di kepalanya, tetapi dia adalah seorang Kaisar. Orang ini memiliki ekspresi cemberut di wajahnya, dan tombak panjang yang diambil dari Wan Yan di tangannya adalah Dou Wang. Sejak Yuan Fang dinobatkan sebagai kaisar dan kemudian dipenggal, tidak ada seorang pun di tangan Kaisar Yi. Secara kebetulan, Raja Dou datang bergabung dengannya, ingin mengikuti teladan Kaisar Yuan, menjadi preman Yi Huang, dan mendapatkan keuntungan dari Yi Huang. Ketika Kaisar Yi membutuhkan seseorang, dia tidak peduli bahwa Raja Dou tidak berbakat seperti Kaisar Yuan, jadi dia diam-diam menerima Dou Wang untuk melatihnya, dan memberinya buah keberuntungan yang beracun. Sejak saat itu, Dou Wang sepenuhnya dikendalikan oleh Yi Huang, dan dia juga berhasil diangkat menjadi kaisar, menggantikan Yuan Huang sebagai preman Yi Huang. Adapun Ming Yue, mereka adalah orang-orang Lu Chen, dan dia tidak setia kepada Kaisar Yi, jadi Kaisar Yi tidak akan memerintahkan Ming Yue membunuh demi dia. Pada saat itu, Kaisar Yi memberi Ming Yue buah keberuntungan yang beracun, berpikir bahwa dia dapat mengendalikan Ming Yue, tetapi kemudian mengetahui bahwa Ming Yue tidak pernah diracuni. Jadi dia tahu bahwa Ming Yue telah didetoksifikasi dan tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Jangan bergerak. Namun, tujuan terpenting dari pelatihannya Ming Yue adalah untuk menghadapi Beast Emperor tua yang lebih kuat. Selama Ming Yue membalas budi dan menekan Kaisar Binatang Tua itu saat dia memperjuangkan nasib Kaisar, itu akan baik-baik saja. Dia menunggu keberuntungan Kaisar Agung selama 100.000 tahun penuh, dan sekarang dia cukup percaya diri untuk bersaing demi keberuntungan Kaisar Agung. Dia tentu saja tidak ingin terjerat oleh Kaisar Binatang yang lama. Kaisar diangkut keluar, dan tempat peristirahatannya akan menjadi medan perang Kaisar. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar, sehingga dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar. Yi Huang melirik ke arah Dou Wang, dan berkata, Lu Chen bukanlah Kaisar, dia juga bukan pesaing Kaisar ini, tapi dia pasti akan membuat masalah bagi Kaisar ini. Saat dia berakhir dalam pertempuran, kamu berdiri di sisinya dan bantu dia. Petik 2. Turun dan bantu dia. Dou Wang terkejut. Tentu saja, jika Anda tidak mendapatkan kepercayaannya, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan untuk memotongnya dari belakang? Yi Huang berkata dengan spekulatif. Rencana Tuan Yi Huang sangat bagus, dan bawahanku mengaguminya. Dou Wang sangat gembira. Pergilah ke tempat peristirahatan dulu, jangan bersamaku, atau kamu tidak akan bisa menipu bajingan kecil Lu Chen itu. Kata Kaisar Sayap. Bawahan patuh. Dou Wang menjawab, lalu terbang ke langit, terbang langsung ke bidang kabut darah Shuro. Lu Chen, Kaisar menaruh pisau tajam di sisimu, jika kamu tidak cukup waspada, tahun depan hari ini akan menjadi kematianmu yang tabu. Yi Huang memandang Dou Wang yang hendak pergi, dan tersenyum sinis. Tempat peristirahatan, kecemerlangan melimpah, dan keberuntungan melonjak, setebal esensi. Di area tengah, pilar keberuntungan menjulang tinggi ke langit, mengguncang dunia. Raja sejati dari semua kelompok etnis yang berkembang di sini semuanya tercengang dan tercengang saat itu juga. Mereka tidak mengetahui rahasia takdir Kaisar Agung, apalagi takdir Kaisar Agung tersembunyi di tempat peristirahatan, yakni di depan mereka. Jika mereka memiliki kemampuan untuk membuka batasan inti dari tempat peristirahatan, mereka akan melihat Kaisar Agung Yun tumbuh di dalamnya. Sekarang, keberuntungan yang kuat menyebar, dan bahkan pilar keberuntungan telah muncul, menandakan bahwa keberuntungan besar Kaisar akan lahir di sini. Kaisar keluar, Kaisar datang, mulai sekarang, tempat ini bukan milik kita. Raja Ni bereaksi paling cepat, dan dengan cepat mengeluarkan perintah, tempat ini akan menjadi perang bagi para Kaisar.
Semua raja umat manusia yang sebenarnya menghentikan pembangunan, segera meninggalkan tempat peristirahatan, dan mundur ke sisi Yongchen Danau. Perlombaan rohku mengikuti umat manusia untuk mundur. Penatua ras roh dengan cepat memanggil para tetua ras roh dan segera mundur. Perlombaan monster mundur, iblis mundur, para orc mundur, penjaga sungai iblis, penguasa iblis, dan penguasa binatang juga mengeluarkan perintah satu demi satu, memimpin kerumunan untuk pergi, dan juga mundur ke Danau Yongchen. Danau Yongchen letaknya jauh dari tempat peristirahatan, sehingga Anda tidak takut terlibat dalam pertempuran kaisar, dan Anda juga bisa menyaksikan situasi medan pertempuran kaisar dari ketinggian. Ini adalah titik evakuasi yang sangat bagus. Sedangkan untuk meninggalkan Blood Mist Surah Field, tidak perlu memikirkannya. Kaisar Agung Yun melepaskan pancaran cahaya keberuntungan, yang merupakan tanda kelahiran yang akan segera terjadi. Semua kaisar di benua Yuanwu akan dipanggil untuk datang. Di pintu masuk Blood Mist Surah Arena, akan ada kaisar dari berbagai ras yang muncul satu demi satu, yang sangat berbahaya. Siapa yang berani meninggalkan Blood Mist Surah Field saat ini? Tentu saja, bersembunyi jauh, menghindari medan perang kaisar, adalah kebijakan terbaik. Segera, lapangan latihan kabut darah penuh dengan prestise kekaisaran, dan memang seorang kaisar datang dari luar. Kaisar pertama yang muncul di tempat peristirahatan itu tidak lain adalah Dou Wang. Dou Wang dinobatkan sebagai kaisar. Kapan Raja Dou menjadi kaisar? Kenapa kita tidak tahu? Setelah kematian Yuan Fang, Raja Dou menghilang di tempat peristirahatannya, jadi dia bersembunyi dan menjadi kaisar. Tapi masalahnya, Dou Wang tidak memiliki buah untuk mengumpulkan keberuntungan, jadi bagaimana dia bisa menantang langit dan menjadi kaisar? Di langit di atas Danau Yongchen, banyak raja sejati dari berbagai ras berdiri mengawasi tempat peristirahatan tersebut. Ketika mereka tiba-tiba melihat Dou Huang muncul, raja umat manusia yang sebenarnya sangat terkejut dan banyak bicara. Mereka semua sangat terkejut. Mungkinkah bakat Dou tiba-tiba menjadi lebih kuat? Raja Ni menatap Kaisar Dou, berpikir sejenak, dan bertanya-tanya apakah Dou mengikuti jejak Yuan Fang. Namun, dia tidak memiliki bukti dan hanya dugaan, jadi wajar saja dia tidak akan mengatakannya dengan santai. Tidak peduli seberapa besar, jika Dou menjadi kaisar, itu juga merupakan kaisar umat manusia kita, dan itu adalah Injil umat manusia kita. Saat ini, Raja Qi datang dan berkata, hanya saja Dou Huang datang untuk memperjuangkan keberuntungan kaisar, mengapa Yi Huang belum muncul? Yi Huang membunuh banyak kaisar baru demi keberuntungan kaisar. Dia juga membunuh umat manusia dan ras musuh. Itu bisa dianggap menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Keberuntungan Kaisar Agung, Kaisar bersayap akan keluar, mungkin tinggal menunggu waktu yang tepat. Bagaimanapun juga, lawan lama Kaisar Yi, Kaisar Binatang Tua, belum datang. Kaisar Yi pasti sedang menunggu Kaisar Binatang Tua muncul. Lagi pula, itu tidak akan lama. Yi Huang harus datang tepat waktu untuk berdoa ke surga, kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat Kaisar Yun lahir? Raja Ni mendengus, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, jika bukan. Karena ditekan oleh Kaisar Yi, puluhan ribu tahun yang lalu, ketika pagoda Changyuan memanen buah keberuntungan pertama, raja ini akan melakukannya telah menyegel buah itu sejak lama. Kaisar, Raja Ni dan Raja Yuan memiliki bakat yang sama, dan jika Raja Yuan bisa menjadi kaisar, dia juga bisa. Sayang sekali Kaisar bersayap ada di sini, dan hari dia dianugerahkan gelar kaisar adalah saat kematiannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gelar kaisar sampai sekarang. Kecuali, dia bersedia menjual jiwanya kepada Kaisar Yi, dan dia akan berada di bawah kendali Kaisar Yi seumur hidup, lebih memilih tidak menjadi seorang kaisar daripada menjadi boneka Kaisar Yi, atau bahkan mesin pembunuh. Umat manusia, memiliki kaisar bersayap, sungguh sial bagi umat manusia. Memiliki Lu Chen, yang merupakan keberuntungan besar dari kemalangan umat manusia. Raja Ni berkata demikian, tetapi Lu Chen hilang sekarang, dan saya tidak tahu apakah dia dapat kembali tepat waktu sebelum Kaisar Yun lahir. Selain itu, wilayah Lu Chen saja tidak cukup. Tidak mungkin dinobatkan sebagai kaisar sebelum kelahiran Kaisar Yun. Dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Kaisar Yun. Bahkan jika dia kembali, dia hanya pengamat dan tidak berpengaruh. Petik 2. Kecuali Lu Chen begitu malas sehingga dia keluar untuk membuat masalah. Namun,
Kaisar Es dari ras roh lah yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan Kaisar Agung. Selain Kaisar Yi, klan kita sekarang memiliki Kaisar pertarungan lain, dan Kaisar jahat dari Sekte Suantian. Saya tidak tahu berapa banyak Kaisar dari ras lain yang datang untuk bersaing. Pertarungan demi keberuntungan Kaisar Agung ini pasti sangat sengit. Kata Raja Qi, Kaisar jahat Suantian Zong tidak memiliki daya saing. Tidak hanya dia terlihat galak, dia juga memiliki temperamen yang buruk. Dia penuh dengan kekejaman luar dan dalam, dan dia terlalu tua. Setidaknya dia ratusan ribu tahun lebih tua darinya. Kaisar Yi, sulit. Mereka yang disukai oleh Kaisar Agung Yun pada dasarnya keluar dari permainan. Kata Raja Ni, sambil berbicara, Kaisar lain turun, kali ini dua Kaisar Iblis, satu tua dan satu muda. Mahkota halo di kepala Kaisar Iblis tua itu mempesona, tapi penuh dengan nafas, layak untuk 3 segel. Kaisar Iblis lama telah terjebak di alam Kaisar Segel kedua, dan telah terjebak selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa dia bisa menyegelnya 3 kali adalah karena pil Kaisar 9 Pola Luchen. Pil Kaisar 9 Pola tidak diambil dengan sia-sia, tetapi Kaisar Iblis tua menukarnya dengan Luchen melalui mengertakkan gigi dengan situs budidayanya sendiri. Kaisar Iblis kecil sedang bertelur, Kaisar yang baru dipromosikan, agen rahasia medali emas Luchen. Terlebih lagi, kebohongan ini adalah kebohongan seumur hidup. Selama Luchen tetap memimpin klan iblis selamanya, dia tidak diizinkan untuk keluar dari benua Yuanwu. Dibandingkan dengan masa depan seni bela diri, Kaisar Iblis adalah akhir dari telur, yang lebih menyedihkan. Sesaat kemudian, Kaisar dari klan iblis juga datang, dan ada juga 2 Kaisar Iblis, satu tua dan satu muda. Kaisar Iblis tua itu adalah Wu Huang, orang yang Luchen pura-pura digulingkan olehnya, tetapi menculiknya ke dalam lubang yang dalam. Wu Huang tidak mendapat dukungan apapun dari Emperor Pil, dan masih menjadi Kaisar kedua, pada kondisi puncaknya, hanya setengah langkah dari Kaisar ketiga. Kaisar Iblis kecil itu tidak lain adalah An Yu. Terakhir kali, Luchen mengirimi An Yu sejumlah pil Kaisar 9 Pola. Bagi An Yu yang tidak memiliki banyak sumber daya untuk membantu, ini hanyalah hujan yang turun tepat waktu. Bakat An Yu sendiri sangat tinggi, dan dia telah memperoleh keberuntungan Yaozu yang berusia seabad dan keberuntungan Sungai Yaohe yang berusia seabad. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, dan dengan dukungan pelet Kaisar 9 lukis yang dikirim oleh Luchen, dia berhasil 2 kali segel. Pada saat ini, mahkota halo di kepala An Yu seterang Kaisar Iblis tua, dan auranya sekuat itu. Dan kekuatan tempur, melihat posisi di mana Kaisar Iblis tua dan An Yu berdiri, Anda dapat melihat sekilas keseluruhan situasi. Kaisar Iblis tua berdiri di sisi kanan belakang An Yu, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia hanyalah pengikut kecil. Kaisar Iblis tua menindas Luchen, dan budidaya An Yu telah meningkat, jadi dia harus mengalahkan Kaisar Iblis tua untuk membalaskan dendam Luchen. An Yu adalah arogansi nomor 1 dari klan Iblis, dengan potensi untuk melompati pertempuran, dan bisa disebut sebagai eksistensi tak terkalahkan di level yang sama. Apakah Kaisar Iblis tua itu lawannya? Kaisar Iblis tua pada awalnya adalah eksistensi tertinggi dari klan Iblis. Begitu diremukkan oleh An Yu, ia langsung terjatuh ke altar dan digantikan oleh An Yu. Begitu 2 raja dari klan monster tiba, mereka secara alami menarik perhatian Kaisar Iblis tua, tetapi Kaisar Iblis tua menunjukkan penghinaan di wajahnya. Meskipun Yaozu dan Mozu adalah sekutu, para kaisar adalah pesaing untuk mendapatkan nasib kaisar. Namun, persaingan untuk mendapatkan kaisar di antara aliansi relatif adil. Tidak sekejam dan tercela seperti Yi Huang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pesaing, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka terlebih dahulu, membunuh calon pesaing dalam buayan. Kaisar Iblis tua, apa yang kamu hina? Kaisar Iblis tua tidak dapat menahan penghinaan dari Kaisar Iblis tua, dan tidak bisa menahan cibiran. Kaisar Yun memilih seseorang untuk tinggal bersama. Apakah menurut Anda jika Anda adalah Kaisar ketiga, Kaisar Yun pasti akan menemukan Anda? Tanda tanya, keberuntungan Kaisar Agung di benua Yuanwu selalu berpihak pada Kaisar muda. Anda, seorang Kaisar Iblis tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, akan segera dikuburkan di dalam tanah. Petik 2. Benar, keberuntungan Kaisar Agung tidak hanya berpihak pada kaum muda Kaisar, tapi juga menyukai Kaisar yang berkuasa. Kaisar Iblis tua mendengus, dan langsung kembali, terutama Kaisar 3 kali, yang lebih mungkin disukai oleh Kaisar, seperti Kaisar ini.
Kaisar dua kali seperti Anda tidak memiliki daya saing. Pulanglah dan cuci tangan Anda tangan. Tidurlah. Ayolah. Kaisar Iblis Tua tiba-tiba meraih Sadan di sebelahnya, dan berkata dengan penuh kemenangan kepada Kaisar Iblis Tua, jika Anda berbicara tentang Kaisar muda, ada Sadan di klan Iblis saya, dia juga masih sangat muda. Jika kamu ingin memilih untuk menjadi lebih muda, kamu juga bisa jatuh cinta dengan keluargaku. Seorang kentut kecil yang layak menyandang gelar Kaisar, dan payudaranya tidak bersih, akan menjadi hantu jika dia bisa menarik perhatian Kaisar. Tak mau kalah, Kaisar Iblis Tua membalas dengan jawaban yang sama. Saat Kaisar Iblis Tua dan Kaisar Iblis Tua sedang bertarung satu sama lain, Kaisar lain datang. Kali ini adalah Kaisar binatang dari klan binatang, dua di antaranya, satu tua dan satu muda. Yang lama adalah Kaisar binatang tua, mahkota halau di kepalanya menyilaukan, nafas binatang itu menakutkan, dan kekuatan kekaisaran sangat berat. Dan Kaisar binatang kecil hanya bertemu sekali, terakhir kali 5 klan berperang melawan Shuro dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan komando, jenius tak tertandingi dari klan Or. Saat itu, Lu Chen melihat bahwa senjata yang dibawa oleh Kaisar binatang kecil itu adalah tombak, jadi dia berkata bahwa Kaisar binatang kecil itu tidak sebaik Hei Luo. Memang benar, Hei Luo adalah arogansi nomor 1 dari klan binatang buas, dan Kaisar binatang kecil hanya berada di peringkat kedua. Hei Luo tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki pikiran yang fleksibel, dan dia jarang jatuh ke dalam perangkap Lu Chen. Ancaman Hei Luo begitu besar, Lu Chen tidak akan pernah melepaskannya. Begitu dia melihat peluang, dia pasti akan membunuhnya terlebih dahulu. Itu sebabnya Hei Luo mati dengan cepat. Justru karena Hei Luo ditikam sampai mati oleh Lu Chen, Kaisar binatang tua itu sangat marah, dan dia tidak ragu-ragu untuk melangkahi batas, dan ingin menerobos bidang kabut darah Shuro untuk mengejar dan membunuh Lu Chen. Namun, saat itu ada Kaisar Yi dan Ming Yue, jadi Kaisar binatang lama kembali dengan tangan kosong. Hei Luo meninggal, dan Beast Emperor yang lama membutuhkan asisten, jadi dia harus melatih orc peringkat kedua muda jenius yang tiada taranya. Pada akhirnya, Kaisar binatang tua itu membayar mahal, dan akhirnya berhasil membesarkan Kaisar binatang kecil ini. Bagaimanapun, Kaisar binatang kecil lebih rendah dari Hei Luo dalam segala aspek. Kaisar binatang tua selalu tidak begitu puas dengan Kaisar binatang kecil, itu hanya membawa keberuntungan untuk memperjuangkan Kaisar. Lagi pula, jika ada satu Kaisar muda lagi yang bersaing dalam klan, masih ada harapan. Tidak ada yang tahu, apakah permainan Kaisar Agung kali ini akan menguntungkan kaum muda. Namun, ketika Kaisar binatang tua datang, Kaisar Iblis Tua dan Kaisar Iblis Tua dengan patuh tutup mulut. Tidak ada alasan lain, karena Kaisar binatang tua adalah Kaisar veteran 3 kali, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, nomor 2 setelah Kaisar Sayap. Jika Kaisar Yi tidak membutuhkan bantuan binatang macan putih untuk bertarung melawan Kaisar binatang tua 1 lawan 1, maka Kaisar Yi mungkin bukan lawan dari Kaisar binatang tua. Yi Huang bajingan itu belum datang. Kaisar binatang tua melihat pemandangan itu, mengabaikan Raja Monster dan Ras Monster, menatap langsung ke Kaisar Dou, dan bertanya dengan keras. Kaisar ini bernama Dou Huang, dan Kaisar ini hanya mewakili dirinya sendiri, tidak sama dengan Yi Huang. Dou Huang mengerutkan kening dan berkata begitu. Mengabaikan hubungannya dengan Yi Huang saat itu juga, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bernama Kaisar, yang tidak ada hubungannya dengan Yi Huang. Dia tidak tahu apakah Lu Chen ada di tempat kejadian, bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan orang lain curiga bahwa dia adalah antek Yi Huang, jika tidak, akan sulit untuk ditempatkan di sebelah Lu Chen. Dia berselisih dengan Lu Chen dan tahu bahwa Lu Chen tidak ingin melihatnya, tetapi Lu Chen punya gambaran besarnya. Gambaran besarnya adalah kelemahan Lu Chen. Dia sangat yakin bahwa ketika perang Kaisar pecah dan dia mendukung penuh sisi kemanusiaan, dia pasti akan menyenangkan Lu Chen. Jika ada kesempatan untuk membantu Lu Chen, itu akan lebih baik lagi, dan bahkan bisa menyelesaikan keluhan Lu Chen terhadapnya. Dia tidak membutuhkan kepercayaan Lu Chen padanya, selama Lu Chen tidak membencinya, pada dasarnya dia sudah selesai. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan Lu Chen, dan bahkan mengikuti di belakang Lu Chen. Selama Lu Chen tidak waspada terhadapnya, maka kematian Lu Chen akan datang. Seorang kaisar belaka ingin memperjuangkan kekayaan kaisar. Sungguh aneh. Kaisar binatang tua itu mendengus, dan berkata lagi, tidak ada yang melindungimu,
bahkan jika kamu tertangkap oleh kekayaan Kaisar Agung, kamu tidak akan ditakdirkan untuk mendapatkan kekayaan Kaisar Agung. Kaisar ini mampu menanganinya sendiri, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, orc tua. Do Wang mencibir sebagai tanggapan. Tunggu dan lihat saja, begitu perang Kaisar dimulai, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Ditentang oleh Do Wang, Kaisar binatang tua itu sangat marah. Tetapi sekarang Kaisar Agung kurang beruntung, ini bukan waktunya untuk melakukan apapun, dan dia tidak repot-repot melakukan apapun kepada Kaisar, jadi dia memberitahu Kaisar binatang kecil di sampingnya, jika waktunya tiba, pergilah berperang. Lepaskan kepala orang itu, Kaisar sangat marah padanya. Taati, Kaisar binatang kecil segera menjawab. Siapapun yang berani menyentuh Kaisar umat manusia, Kaisar ini akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Mendengar ini saat itu, suara agung terdengar, bergema di seluruh lapangan. Seekor harimau putih melintasi langit, dengan seorang kaisar di punggungnya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Kaisar mengendarai seekor harimau putih ke tempat peristirahatan tempat dan datang ke hadapan Kaisar. Kaisar mengenakan jubah kuning dengan tudung ditarik ke bawah, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap, penuh niat membunuh. Dia adalah Kaisar Yi. Prestise kekaisaran terpancar, membanjiri semua kaisar yang bahkan tidak bisa bernapas. Kaisar sayap, hanya kaisar binatang tua yang tidak terpengaruh, dan matanya terbuka lebar, menatap kaisar sayap. Saya telah memurnikan darah binatang itu, dan saya tidak takut dengan kekuatan harimau putih Anda. Anda tidak memiliki kekuatan pencegah terhadap saya. Sebaiknya kamu tidak berada di sini. Kaisar berpura-pura menjadi agresif, jika tidak, Kaisar akan segera bertarung denganmu untuk melihat siapa yang dapat bertahan pada akhirnya. Ada keluhan selama 100.000 tahun antara Kaisar binatang lama dan Kaisar sayap, dan mereka juga merupakan saingan lama. Oleh karena itu, setiap kali Kaisar binatang tua melihat Yi Huang, dia penuh semangat juang. Tapi selama ini, Kaisar binatang tua itu benar-benar ditekan oleh binatang macan putih. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia bukanlah tandingan Kaisar sayap. Tapi sejak Kaisar binatang tua memurnikan esensi darah unicorn giok, dia tidak takut dengan kekuatan binatang harimau putih, dan dia tidak lagi takut pada Kaisar sayap. Sialnya, dengan perlindungan saripati dan darah unicorn giok, meski ia tidak takut pada harimau putih, ia takut pada unicorn giok. Ini adalah titik mati yang tidak bisa dihindari oleh Kaisar binatang tua. Orc tua, kamu tidak ingin menunggu nasib Kaisar, tetapi Kaisar ingin menunggu. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu gila. Yi Huang tersenyum dingin, dan berkata lagi, jika kamu benar-benar ingin bermain, seseorang bisa bermain denganmu, selama kamu tidak keberatan. Begitu kata-kata ini jatuh, Kaisar lain muncul dari jauh, menunggangi binatang dewa. Itu adalah seorang gadis secantik bulan yang cerah, mengenakan jubah makhluk roh, dengan mahkota lingkaran cahaya terang di kepalanya, mengendarai unicorn giok yang perkasa. Dia adalah bulan yang cerah. Giok Kilin. Pada saat itu, pupil Kaisar binatang tua itu menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Esensi darah dari Giok Unicorn mengalir melalui tubuhnya, yang dapat menahan kekuatan binatang harimau putih, tetapi dia takut pada Giok Unicorn itu sendiri. Dia bahkan tidak menyangka bahwa wanita pengendali binatang setingkat raja sejati akan dinobatkan sebagai Kaisar, sungguh hantu. Unicorn Giok di bawah takhta Master Binatang harus menjadi lebih kuat dengan tuannya. Bagaimana ia bisa melawan Master Binatang? Ini bukan huruf pertama dari Beast Emperor, tapi huruf kedua dari Beast Emperor. Bukankah Giok Unicorn lebih kuat? Penindasan dirinya dengan darah Yukilin adalah keberadaan yang pantas. Ketika saatnya tiba, dia akan gelisah, bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain. Dia adalah bulan terang dari Istana Binatang Roh, Master Binatang Jenius yang bertemu sekali dalam 10.000 tahun, dan sekarang dia juga Raja Binatang Buas. Yi Huang tersenyum, dan berkata, lagi, Ming Yue datang untuk membantuku, dan ini khusus untuk berurusan denganmu, jadi kamu bisa mengetahuinya. Saat Kaisar memenangkan keberuntungan Kaisar Agung, semua Master Binatang Buas akan berada di mata Kaisar. Kaisar binatang tua itu mengertakkan gigi, berkata demikian, dan menyerah. Tidak peduli betapa tangguhnya dia, selama Giok Unicorn masih ada, pertarungan ini tidak mungkin dilakukan, dan ini adalah cara yang tepat untuk memperjuangkan keberuntungan Kaisar. Di benua Yuanwu, di antara 6 ras besar, roh manusia, binatang buas, iblis, dan iblis,
mengapa hanya kaisar dari 4 ras besar yang ada? Setelah itu, binatang kaisar tua itu melihat sekeliling, tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata, di mana kaisar dari ras hantu dan ras roh, bagaimana mereka bisa berdoa ke surga ketika mereka tidak ada di sini? Rasnya tidak seimbang, bagaimana apakah nasib kaisar mengikuti jalan surga? Petik 2. Klan hantu, setelah berperang melawan klan Ming selama bertahun-tahun, tidak peduli berapa banyak kaisar hantu yang ada, mereka telah dimusnahkan. Petik 2. Kata kaisar iblis tua, siapa bilang hantu tidak punya kaisar? Tiba-tiba, ada angin kencang dan udara seram, dan terdengar suara kosong, seperti lolongan dari dunia bawah, yang membuat semua merinding. Sesaat kemudian, bidang surah kabut darah dipenuhi dengan aura hantu, dan 2 kaisar hantu melayang dari jauh, dan dalam sekejap mata, mereka melayang ke tempat peristirahatan, dan mereka berubah menjadi 1 tua dan 1 muda. Kaisar hantu tua itu sudah sangat tua, tetapi nafas hantunya cukup dalam, dan mahkota lingkaran cahaya di kepalanya sangat terang. Sepertinya dia memiliki nyawa yang cukup banyak, dan dia bisa bertarung lagi. Dan kaisar hantu kecil jauh lebih lemah daripada kaisar hantu tua, dengan hanya mahkota lingkaran cahaya yang berkedip-kedip di kepalanya, hanya surat dari kaisar hantu. Namun, kaisar hantu kecil itu tidak lain adalah hantu perempuan Xiaodi. Xiaodi mengambil hadiah Luchen dan menyerahkannya kepada Raja He, yang secara alami mendapat izin dari Raja He untuk membuat pengecualian dan memasuki tempat dengan energi spiritual paling banyak di dunia bawah untuk berlatih. Dan tempat itu adalah tempat tersembunyi Kaisar Hantu. Satu-satunya Kaisar Hantu dari klan hantu yang masih hidup telah hidup dalam pengasingan, bahkan tidak muncul untuk melawan klan Ming, hanya demi keberuntungan Kaisar. Kaisar Hantu sangat gembira ketika dia menerima pil Kaisar 9 pola dari Xiaodi, dan tidak masalah membawa Xiaodi berlatih di wilayahnya. Xiaodi memiliki relung hantu langit dan bumi di tangannya, dan memiliki sejumlah besar 9 pelet raja sejati cantik untuk membantunya, dan dia masih berlatih di tempat dengan aura tertinggi di dunia bawah. Kaisar hantu ada di sini. Kaisar dari 5 ras besar sudah lengkap, tetapi Kaisar Roh masih hilang. Klan Roh telah lahir, dan Kaisar Roh juga telah keluar untuk berpindah-pindah, jadi mengapa kamu tidak melihat Kaisar Roh? Kaisar Iblis Tua, dan Kaisar Binatang Tua sangat gembira dan sedih pada saat yang bersamaan. Menurut praktik yang biasa, keberuntungan Kaisar Agung membutuhkan doa dari 6 ras utama untuk mengikuti jalan surga. Sekarang tidak ada Kaisar dari ras Roh, hanya Kaisar dari 5 ras utama yang berdoa, tidak diketahui apakah Kaisar dapat keluar. Pokoknya kalau ada satu balapan yang hilang, masalah ini akan sangat merepotkan. Kaisar Ling, dia sudah ada di sini, tahukah kamu? Saat ini, Yi Huang tiba-tiba tersenyum dan berkata demikian. Raja Roh ada di sini. Kenapa aku tidak tahu? Ngomong-ngomong, Raja Roh adalah Kaisar Iblis Tua, dan Kaisar Binatang Tua tertegun sejenak, lalu menamparkan kepala mereka, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, tempat peristirahatan tiba-tiba bergetar, dan terjadi gelombang energi yang kuat di bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang mengebor dari dalam tanah. Saat berikutnya, bumi hancur, pasir dan batu meledak, dan seseorang melompat dari tanah dan terbang ke langit. Itu adalah wanita cantik dari ras Roh dengan jubah putih, dengan mahkota lingkaran cahaya yang sangat terang di kepalanya, nafasnya sangat menakutkan, dan Kaisar sangat kuat, dia adalah 3 Kaisar. Kaisar Ling muncul, ternyata Ling Huang adalah raga roh bumi, ia dapat bersembunyi dari tanah dan menahan nafas, sehingga hampir tidak ada yang mengetahui bahwa ia telah datang. Selain Yi Huang, ada orang lain yang mengetahui bahwa Ling Huang akan datang, dan itu adalah Lu Chen yang sedang berkultivasi di bawah tanah. Kemunculan Ling Huang di tempat peristirahatan memberi Lu Chen dorongan untuk berlari kembali ke Gunung Jiufeng dan menggunakan api langit untuk menghidupkan kembali Jiutian Phoenix. Selama Phoenix 9 surga terlahir kembali dari abu, ia akan menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao, dan tidak ada bencana yang akan menjadi masalah. Sayangnya, waktu tersebut sudah tidak tersedia lagi. Ketika Lu Chen berlari ke Gunung Jiufeng, Kaisar Yun mungkin telah keluar lebih awal, dan Raja Binatang Laut dari Laut Terlarang juga menyerbu masuk. Ketika Kaisar Feng Yao hidup kembali, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Aku khawatir hari bunga bakung akan dingin. Lebih penting lagi, sebelum kelahiran Kaisar Yun, ada aliran energi kacau di bawah tanah. Bagaimana Lu Chen bisa melewatkan kesempatan besar untuk berkembang dengan cepat?
Tetapi pada saat ini, kekuatan langit dan bumi dalam tubuh Lu Chen telah dipadatkan hingga ekstrim, dan dia berada pada titik penting, akan menerobos. Oleh karena itu, meskipun Ling Huang datang dan tidak ada seorang pun di Gunung Jiufeng, Lu Chen tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pada saat ini, kaisar dari 6 ras utama berkumpul tanpa membuang waktu, dan segera berdoa ke surga secara serempak, meminta kaisar untuk mengikuti jalan surga. Suara doa kaisar disalurkan ke langit, turun ke tanah, dan langsung ke telinga Lu Chen. Pada saat itu, Lu Chen sedikit cemas, dia hampir bisa menjadi raja super sejati. Tetapi sekarang setelah doa dimulai, gerakan Kaisar Agung akan segera dilepaskan, dan gerakan Kaisar Agung harus ditembus sebelum gerakan Kaisar Agung dilepaskan. Jika tidak, jika Kaisar pindah, energi kekacauan pasti akan terganggu, dan dia bahkan tidak akan berpikir untuk menerobos. Hisap aku dengan keras. Dengan kemauan yang paling kuat, Lu Chen memerintahkan 5 pembuluh darah naga untuk menembus batas dan menyerap semua energi kekacauan yang menutupi tubuhnya.